Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Wigi Jolevardo, dan bersama teman saya yaitu Muhammad Ridwan. Sini akan menjelaskan tentang komunikasi dan etika. Di sini ada pengertian dan contoh arsitektur client server. Pada dasarnya client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Di sini ada gambar dari client server. Di sini ada server, ada kliennya juga. Keuntungan arsitektur client server: biaya penggunaan hardware atau perangkat keras menjadi kecil. Penggunaan client server memungkinkan pengguna tidak perlu membeli hard drive untuk menyimpan data, mengurangi biaya komunikasi antar pengguna, konsisten melalui konsep. Ini database yang diberikan akan meninggalkan konsisten data karena satu data dapat diakses oleh beberapa user secara bersamaan. Server storage-nya hanya server saja yang membutuhkan penyimpanan besar dengan performa yang sesuai sehingga dapat memberikan kekuatan untuk mengakses data. Itu dari keuntungan arsitektur client server. Sini ada kekurangan dari arsitektur client server, seperti biaya operasionalnya relatif lebih mahal dengan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan sebuah paradigma peer-to-peer yang biaya pengeluarannya relatif lebih terjangkau, di mana dalam membangun sebuah paradigma client server yang tidak sembarang orang yang dapat lakukan dan harus terus update oleh seorang teknisi IT profesional yang tentunya berpengalaman dalam melayani sebuah ilmu atau bidang server. Dan ketika terjadi trouble pada server, maka seluruh koneksi jaringan akan mati. Seperti sudah disebutkan, jaringan client server menggunakan satu buah komputer server untuk menjadi pusat dari jaringan tersebut. Namun demikian, sebagai sebuah pusat yang tersentralisir, hal ini menimbulkan kelemahan, yaitu ketika server mengalami kerusakan dan juga gangguan, maka hal ini akan menyebabkan seluruh jaringan menjadi ikut mati. Hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak besar bagi keseluruhan jaringan. Dan sisa slide kelima dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Muhammad Ridwan. Oke, slide kelima yaitu pengertian dan contoh arsitektur tersentralisasi. Arsitektur tersentralisasi dalam kurung centralized merupakan suatu proses pelayanan informasi yang dikelola secara terpusat. Arsitektur tersebut sudah dikenal sejak tahun 1960 dengan mainframe sebagai sentralnya. Mainframe adalah komputer yang berukuran relatif besar yang digunakan untuk menangani data yang berukuran besar dengan ribuan terminal untuk mengakses data dengan kecepatan yang sangat baik dan melibatkan jutaan transaksi. Di sini ada gambar mainframe dalam sebuah jaringan, ada terminal, ada arsip data, ada printer, terminal. Selanjutnya, keuntungan arsitektur tersentralisasi yaitu ada instalasi lebih aman, kontrol aman, biaya pemeliharaan murah, lebih mudah dalam membuat perencanaan strategis, lebih mudah melakukan pelatihan, hardware dan software terstandarisasi sehingga lebih mudah dalam pemeliharaan. Selanjutnya, kekurangan arsitektur tersentralisasi memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ada ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, kemubaziran dalam tugas, standarisasi bisa tercapai. Selanjutnya,
Pengertian dan contoh arsitektur desentralisasi. Arsitektur desentralisasi adalah suatu proses pelayanan informasi yang dikelola secara terbesar atau terdistribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi atau bisa disebut sebagai komputer terbesar sebagai sistem yang terdiri atas sejumlah komputer yang terbesar pada berbagai lokasi yang dihubungkan dengan sarana telekomunikasi dengan masing-masing komputer yang mampu melakukan pemrosesan serupa secara mandiri dan bisa saling berinteraksi dalam bertukaran data. Oke, keuntungan arsitektur desentralisasi yaitu penghematan biaya, peningkatan tanggung jawab terhadap pengeluaran biaya, peningkatan kepuasan pemakaian, kemudahan pencadangan ketika terjadi musibah. Kekurangan arsitektur desentralisasi yaitu ada memungkinkan kekacauan kontrol terhadap sistem komputer, ketidaksesuaian dalam menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras, kemubaziran dalam tugas, standarisasi bisa tidak dicapai. Oke, terima kasih semuanya, itu saja yang saya jelaskan. Dari kelompok kami, apabila ada kekurangan tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.